Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, jamaah salat tarawih yang semoga Allah muliakan, Allah rahmati. Mari kita bersyukur sama-sama dalam setiap keadaan, kapanpun, terutama di bulan suci ini. Kita harus memperbanyak syukur. Syukur yang sebenar-benarnya syukur. Diucapkan di lisan, diteguhkan dalam hati, dan dipraktekkan dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang Allah janjikan akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang akan kita peroleh ketika kita pantas untuk mendapatkannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, serta insya Allah kita sebagai pengikutnya. Jamaah salat tarawih, pada malam ini kita akan sama-sama belajar mentadaburi sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Dan karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan Quran, maka kita harus lebih dekat dengan Al-Quran. Dan lebih-lebih Quran itu harus kita cari sebagai petunjuk. Membacanya bukan hanya sekedar membaca, kalau bisa minimal dengan terjemahannya. Karena ketika kita membaca, maka kita akan mendapatkan hanya pahala. Tapi ketika kita membaca dengan minimal terjemahannya, itulah tujuan Al-Quran diturunkan, yaitu sebagai petunjuk. Sehingga dengan membaca artinya minimal kita berharap mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat yang ingin kita belajar mentadaburinya, tadi sudah saya baca pada rakaat pertama salat Isya, yaitu sebagian ayat dari surat An-Nazi'at. Ayat 34 sampai dengan ayat 41. Saya akan bacakan dulu Al-Qur'annya dan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Ketika malapetaka besar datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Dan hari itu manusia ingat apa yang telah diperbuatnya di dunia. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan Allah neraka ditunjukkan, diperlihatkan terutama kepada calon penghuninya. Fa amma man tagha, adapun orang-orang yang melebihi batas, melampaui batas, wa asaral hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah neraka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala dan mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya tempat kembalinya adalah surga, al-jannah. Dari terjemahan saja kita bisa memahami maksud ayat ini. Secara garis besar, nanti setelah terjadi hari kiamat,
Di sini at-Tomatul Kubro itu adalah sebutan nama lain al-qiyamah yang berarti sesuatu yang maha dahsyat. Ada yang berpendapat ini adalah tiupan sangkakala kedua. Maka itu adalah puncak ketakutan yang dialami oleh makhluk, khususnya adalah manusia. Dan lebih khusus lagi adalah manusia yang kafir, yang biasa bermaksiat. Ayat selanjutnya, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a. Dan pada hari itu setiap manusia akan ingat apa yang telah dilakukannya. Terutama tentunya kelakuan-kelakuan yang membuatnya akan menderita. Ditambah lagi wa burizatil jahimu liman yara. Dan akan diperlihatkan neraka. Digambarkan dalam suatu riwayat neraka itu memiliki 70.000 pegangan atau tali kekang. Dan setiap tali kekang ini ditarik oleh 70.000 malaikat. Itu berarti sekitar 4,9 miliar malaikat menarik neraka jahanam untuk diperlihatkan, terutama kepada calon-calon penghuninya. Ditunjukkan, ini nanti kamu posisinya di sini, di sini, di sini. Begitu terbayang penderitaan. Oleh karenanya lebih menakutkan lagi bagi orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang kafir dan lainnya. Kemudian Allah menegaskan, siapa yang pantas mendapatkan tempat tinggal neraka tersebut. Fa amma man tagha. Barang siapa yang berlebihan. Tagha di sini diartikan melampaui batas. Ada di kalangan orang kafir, kita mengenal togut. Togut itu sudah tidak bisa kembali. Tapi kalau togo itu bisa jadi kaum muslimin. Ketika kembali maka menjadi orang yang bertobat. Dan ketika terus melakukan taubat ini, maka itu akan mengumpulkan bekal-bekal yang akan mencerahkan nanti di akhirat. Oleh karenanya, maka usahakan kita, terutama di bulan Ramadan itu selalu di jalan lurus yang Allah ridhoi. Kemudian ayat selanjutnya, kalau orang sudah sering menyimpang, melampaui batas, maka yang ada wa asarul hayatad dunya. Orang tersebut akan selalu lebih mencintai dunia, lebih mengutamakan, tidak mampu mencintai akhirat, mengusahakan yang terbaik untuk akhirat. Nauzubillah. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Itulah mereka yang akan mendapatkan tempat tinggal neraka. Kemudian Allah mengabarkan berita gembira, bocoran tentang ahli surga, tempat tinggal mereka. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan orang-orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya. Ini yang dimaksud adalah orang yang ada rasa takut. Rasa takut membayangkan ketika nanti di hari persidangan menghadap Allah sendirian. Tidak ada pembela, tidak ada pengacara. Yang ada adalah mengetahui apa yang telah dia perbuat, dosa-dosa yang menurut. Maka orang ini takut akan saat tersebut. Dan dalam ayat lain, orang yang takut adalah orang yang ahli surga. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang-orang yang takut pada Tuhannya tersedia 2 surga. Dalam penutupan surat Al-Bayyinah, dzalika liman khasyya rabbah. Surga dan yang mengalir sungai-sungai di bawahnya diperuntukkan untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Dan rasa takut ini akan menyebabkan secara otomatis wa nahan nafsa 'anil hawa, akan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Kita sebagai manusia mungkin sering atau bahkan tempatnya kesalahan adalah manusia. Tapi jangan sampai kesalahan terus yang ada penyimpangan-penyimpangan. Kita harus punya
track jalur yang lurus, shiratal mustaqim. Kalau sekali-kali menyimpang boleh. Allah akan mengingatkan kita ya ketika kita ikhlas berusaha. Sebegitu seterusnya, menyimpang balik lagi, menyimpang balik lagi. Jangan sampai yang banyak menyimpangnya. Menyimpang terus togo-togo. Kemudian lupa untuk kembali ke jalan lurus, ke jalan surga. Nah, di bulan Ramadan ini, inilah saatnya kita melatih diri, menempa diri untuk menundukkan hawa nafsu kita, untuk bisa selalu di jalan ketaatan kepada Allah. Inilah momennya ketika setan-setan dibelenggu menjadi lemah, maka kita tinggal menghadapi musuh yang dari dalam kita, dari diri kita, yaitu hawa nafsu kita. Ketika Ramadan kita jalankan benar-benar, kita berharap kita mampu nanti setelah selesai mampu menundukkan hawa nafsu kita dan menjadi orang-orang yang bertakwa, benar-benar sebenar-benarnya takwa. Sebagai penutup, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam suatu hadis, "Khuffatil jannatu bil makarihi wa khuffatin nar bisyahawati." Surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa. Dan sebaliknya, neraka itu diliputi perkara-perkara yang disukai syahwat. Jadi ketika kita syahwat kita menyukai sesuatu, maka ingatlah, itu adalah jalan. Demikian yang bisa saya sampaikan, belajar bersama, mentadabburi Quran, dan jamaah sholat taraweh bisa mentadaburi lebih dalam lagi, banyak sosial media yang bisa kita manfaatkan. Begitu banyak ustadz-ustadz yang lurus yang bisa kita ambil ilmunya. Dan saatnya memang di bulan Ramadan ini kita untuk memperdalam agama ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.